Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudayanto di pagi ini. Kalau misalkan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Bapak Kombes Pol Ibrahim Tompo bahwa adanya perwira dan dua bintara yang masuk ke dalam TKP 1 hari pasca kejadian dan melakukan pembersihan dalam tanda kutip entah apa pembersihan itu. Dan katakanlah kalau misalkan 3 disampaikan, apakah mungkin lebih dari 3? Sekarang katakanlah kalau memang benar 3 atau misalkan itu, sekarang pertanyaan begini, bahwa eh, adanya orang-orang yang ikut dalam proses katakanlah ikut serta dalam perintangan atau obstruction of justice, perintangan. Misalkan kalau diduga memang ada keterlibatan dalam pidananya, misalkan sekali lagi ya, maka kita akan bertanya sebenarnya, apa keterlibatan mereka sebenarnya yang sebenarnya itu ya, keterlibatannya apa sebenarnya, atau hanya etik saja. Nah, kemudian juga kalau misalkan sekali lagi kita berkaca kepada kasus Sambo bahwa adanya keterlibatan oknum-oknum dari anggota yang ikut dalam proses perintangan, yaitu penghilangan CCTV contohnya, adalah kita terlihat kalau di kasus Sambo jelas karena di sana ada orang yang memang punya pengaruh kuat, yaitu siapa? Ya Sambonya sendiri yang punya jabatan dan punya pangkat yang cukup tinggi, maka dia punya kekuatan atau power untuk bisa mengendalikan anak buahnya atau bawahannya. Jadi itu bisa masuk di akal seperti itu di kasus Sambo. Tetapi bagaimana di kasus Subang? Kalau kasus Sambo adalah Verdi Sambonya yang punya kekuatan, di kasus Subang siapa yang punya kekuatan itu yang bisa sehingga menggerakkan obstruction of justice? Ya, kekuatannya dari mana? Ini sebenarnya yang kita sampai sekarang masih mencari tahu kekuatannya dari mana, siapa, ya, dan punya kepentingan apa dan punya power apa. Ini yang sampai sekarang pasti ini yang sedang kita tunggu-tunggu dari pihak kepolisian ya tentunya. Nah, tentunya akan kalau berhubungan dengan obstruction of justice, tentunya kita akan menunggu, yaitu adanya gerakan-gerakan dari Polda Jabar, khususnya dari bidang propam. Ini yang kita tunggu. Ya sekali lagi, bisa saja bahwa kalau misalkan kekuatan itu munculnya dari anggota, tetapi bagaimana kalau datangnya dari orang sipil? Nah, justru itulah. Kalau misalkan pergerakan dari Polda Jabar di bidang propam itu yang bergerak, misalkan ada pemanggilan-pemanggilan dari propam, maka wah ini ada indikasi adalah keterlibatan dari anggota. Nah, tentu kalau dilihat itu, maka kita lihat orang sipil. Apakah orang sipil juga ada kekuatan di kasus Subang ini? Sehingga bisa menggerakkan anggota. Ya sekarang begini, kalau anggota itu ikut berperan di dalam kasus Subang ini, apapun perannya, berarti ada suatu kekuatan yang lebih. Katakanlah, seorang perwira kan melakukan suatu hal yang dia lakukan itu kan berhadapan dengan resiko, di mana ini kasus bukan hanya kasus maling ayam, tetapi kasus pembunuhan yang tentu akan dia berpikir lebih jauh bahwa ini mengandung resiko. Nah, atas dasar kekuatan apa sehingga yang bersangkutan katakanlah masuk ke dalam lingkaran obstruction of justice ini? Ya kan, berarti ada kekuatan. Banyak kekuatannya. Apa kekuatan dari orang-orang sipil ataukah memang kekuatan dari atasan yang atasan daripada orang-orang yang dianggap anggota dari itu semua. Nah, tentunya sekali lagi kekuatan ini kekuatan siapa? Ya, kekuatan siapa? Oke lah, awalnya diduga bahwa ada orang dekat. Sekarang sudah jadi kita ketahui sudah ada beberapa tersangka lah ya. Yang sekarang sudah ditetap oleh pihak kepolisian yaitu saudara Ramdhanu, Pak Yosep,
Abi dan Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Lantas sekarang begini, kekuatan apa dan siapa yang merintangi agar mereka katakanlah kalau memang benar ini yang disampaikan oleh Ramdhanu dan sudah ditersangkakan oleh pihak kepolisian. Kita ketahui ada Ramdhanu, ada Pak Yosep, Abi dan Arigi. Kekuatan siapa yang menginginkan bahwa mereka supaya tidak tertangkap? Kekuatan siapa itu semua? Ini kan kita bisa berpikir ya. Ya kita tinggal lihat saja orang-orangnya. Ada Ramdhanu, ada Pak Yosep, ada Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Kekuatan siapa yang bisa membuat supaya mereka tidak tertangkap? Ada siapa di belakang ini semua tentunya? Adakah yang berhubungan dengan saudara Ramdhanu? Kekuatan siapa di belakang Ramdhanu? Sehingga untuk menyelamatkan seorang Ramdhanu supaya diselamatkan. Kedua, saudara Pak Yosep. Kekuatan siapa yang orang yang pengen supaya Pak Yosep tidak tertangkap? Ibu Mimin. Siapa yang pengen supaya Ibu Mimin tidak tertangkap? Abi dan Arigi. Ya kan? Kan ini sudah jelas secara logika bahwa ada orang-orang yang memang berusaha supaya kasus ini tidak terungkap, maka harus diselamatkanlah mereka dari jeratan hukum. Kekuatan siapa dong kalau begitu? Apa obstruction of justice ini? Perintangan terhadap proses penyelidikan. Mereka merintangi agar kasus ini tidak terungkap. Siapa di balik ini semua? Kekuatan siapa yang ada? Kemudian carilah motifnya. Apa motif daripada ini semua? Apakah hanya sekedar 30 juta? Apakah mungkin 30 juta sebagai sumber daripada malapetaka ini? Apakah ada masalah lain selain 30 juta? Ya. Inilah sebenarnya yang terus dicari. Kalau misalkan 30 juta itu adalah informasi yang disampaikan oleh Ramdhanu, apakah hanya sekedar 30 juta sehingga proses terjadi malapetaka ini? Kalau kita lihat sekarang, 30 juta, seolah-olah ini mengidentifikasikan bahwa kasus ini adalah secara spontan. Karena itu disampaikan bahwa gara-gara 30 juta pada saat mau masuk ke kamar, kemudian dicegah oleh almarhum Ibu Tuti. Terjadilah cekcok pertikaian di sana. Ya kan? Terjadi percekcok pertikaian yang diakibatkan ada kemarahan. Seolah-olah ini mengidentifikasikan bahwa ini proses spontan. Seolah-olah sebagai proses spontan bahwa terjadi perkelahian terlebih dahulu, kemudian terjadilah pembacokan. Seolah-olah bahwa 30 juta itu adalah sumbernya. Tapi sumbernya dari mana berita ini? Berita 30 juta siapa? Semua rekonstruksi ada sumbernya dari Ramdhanu. Semua rekonstruksi, semua sumbernya dari Ramdhanu. Tidak ada dari orang lain. Karena Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi tidak mengakui ada di TKP. Kalau misalkan sekarang sumbernya dari Ramdhanu, bahwa 30 juta ada sebagai sumbernya, berarti ada semacam bahwa ini adalah spontan, bukan perencanaan. Seolah-olah seperti itu. Ya. Tapi sumbernya dari Ramdhanu. Sekarang kalau lihat, ada percakapan di Pecel Lele. Di percakapan itu disinyalir bahwa sudah ada perencanaan. Sedangkan di sana terjadi 30 juta. Seolah-olah bahwa itu adalah spontanitas. Karena ada percecokan terlebih dahulu. Lantas apa hubungannya dengan tidak adanya sinyal HP di sana? Inilah yang jadi misterius. Antara perencanaan dan spontanitas. Sebenarnya apa yang memang akan dituju di sana? Ada pola-pola apa yang akan dituju di sana sebenarnya? Antara perencanaan yang sudah jelas, kemudian antara pola 30 juta seolah-olah jadi spontan. Dan itu adalah pola-pola dan itu adalah keterangan-keterangan disampaikan oleh saudara Ramdhanu semuanya. Ada pola apa di balik ini semua dan apa tujuan apa?
Ini jadi misterius sebenarnya. Siapa di belakang ini semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.